Are you ready, kids? Ready. Let's go. Ikutin yuk. Sini. Ayo. Banyak sekali. Terima kasih. Jadi ini tuh sebenarnya kerjaannya dikerjain sama semua orang. Tapi kalian yang mengawali. Pertama, iya. Tepuk tangan dong, kalian mengawalinya. Yang pertama mengerjakan itu kalian. Variatif ya, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi biar nanti dia berstruktur. Sama sih. Jadi awalnya tuh waktu itu kita memulai ini tuh dari waktu kita masih pertengahan lagi saat kuliah gitu. Dan waktu itu tuh pernah di Bandung tuh ada permasalahan, TPS tuh ditutup. Jadi kita tuh setiap berangkat dan pulang kuliah dari pagi sampai sore itu kita melewati jalan protokol yang di kanan kirinya tuh penuh dengan tumpukan sampah-sampah yang nggak bisa dibuang gitu. Waktu itu tuh Evan sempat bilang sama aku, kenapa ya kita nggak memulai berkarya dari hal-hal yang ada di sekitar kita dulu aja. Kita coba memanfaatkan benda-benda temuan yang ada di sekeliling kita gitu. Karena si kekaryaan Riaps ini menggunakan media-media found object atau benda-benda temuan yang mungkin secara harfiah orang bilang sampah anorganik lah ya. Ada efek atau ada dampak. Ada dampak bisa apa positif ya, kayak, mungkin ya di ranah. Jadi kayak bisa untuk membuat orang tuh kayak lebih peduli terhadap lingkungan gitu. Tapi lewat sisi yang lebih menyenangkan. Karena si media yang kita pakai ini, kita sering juga diundang sebagai guru tamu, entah itu pemateri, dari mulai tingkatan taman kanak-kanak sampai perkuliahan. Dari situ, jadi kita sering banget bekerja sama dengan anak-anak. Lama-kelamaan jadi kita sangat dekat dengan dunia anak-anak. Gitu. Nah, mau mulai sekarang atau besok? Besok, ya kita pulang. PX ini sendiri sebagai artis commission, itu kemudian bagaimana mereka berkontribusi pada dunia anak-anak. Nah, makanya ada workshop. Jadi nggak cuma tempel doang, tapi bisa bikin sesuatu, kamu tempel. Workshopnya pun juga belajar bareng, bekerja bareng, berkarya bareng. Nah, ketika bareng-bareng ini kemudian anak-anak itu malah lebih cair. Kita tuh suka mengadakan workshop, tapi akhirnya kita tuh jadi kayak lebih suka tuh membuat workshop tuh yang family workshop gitu loh. Jadi yang melibatkan juga orang tua. Ketika kita ngelihat ada anak-anak yang bonding sama orang tuanya, itu tuh kayak ada energi tertentu yang kita tuh kayak ikut masuk gitu sih energi itu gitu. Ketika kita ngelihat anak-anak kecil tuh bonding dengan ibunya atau dengan ayahnya gitu. Kita masuk, teman-teman. Let's go. Pohonnya kok nggak ada? Oh, kita sudah di bawah tanah, gitu ya? Bagaimana meluaskan kesadarannya itu, terutama tidak hanya pengunjung Ardok, tapi juga pesertanya Ardok. Itu tidak lagi eksklusif, tapi menjadi inklusif, termasuk anak-anak. Maka kemudian ada yang namanya programnya Ardok Kids. Suara kambing aneh. Ardok Kids ini punya sistem tetap seleksi, kemudian yang diterima juga lebih banyak. Kita tetap melihat bagaimana originalitasnya, kemurnian. Makanya selain gambar itu kita juga tampilkan konsepnya, konsep yang ditulis anak-anak. Nah, ini adalah karya dari Yudhistira Zain Mahadika. Berasal dari kesenangannya terhadap sebuah game. Nah, dia membuat karya ini dari hal yang dia sukai. Cuma yang awalnya mama waktu itu pernah megang-megang clay, aku mau coba ikut-ikutan, hasilnya gimana, aku penasaran. Nah, hasilnya kayak gitu. Kemarin Nala nyari lukisan Nala, terus udah ketemu deh di sini.
clay yang warna-warni kayak gitu loh. Habis itu jadi yang itu, habis itu akhirnya ngelukis, tapi lukisannya nggak di sini. Paling suka hijau-hijau jelek rumput. Ya karena kayak rumput, soalnya aku suka warna hijau. Bawah semangka Palestina. Kamu tahu Palestina dari mana? Dari HP. Dari HP. Ditunjukin ibu. Sebenarnya bukan untuk mencetak seniman ya, bukannya. Tetapi bahwa seni itu adalah metode atau media yang dipakai untuk bagaimana anak-anak ini banyak berimajinasi. Jadi mereka akan bisa membayangkan bagaimana ke depan, entah itu potensi, entah itu kemudian resiko, ataupun kemudian apa yang dijalani menjadi profesinya. Itu memang harus dari anak-anak dilatih.